Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba belajar podcast ya. Kita coba ngobrol politik dikit-dikit. Karena saat ini saya live streamingnya sendirian terus, tapi ini bukan live streaming ya. Ini teman saya, Mas siapa Mas? Mas Ari, Mas Ari. panggilannya Ari. Nama lengkap oh, Pungki Ari. Pungki Ari Wibowo ya, kayak artis namanya ya. Menteri dulu Oh ada. menteri ya, iya. Menteri era Pak Karno, Tungki tapi. Tungki Ari Wibowo. Tungki Ari dulu. Nah, ini coba ngobrol ya. Ini kan pendukung Paslon 02 kemarin. Gini Mas, saya mau nanya nih. Banyak kan saya terutama ya pendukung Ya. 01. Ini teman-teman bermitra bisnis dan lain sebagainya lah. Teman bercanda, teman Hmm. ngobrol. Intinya kita tidak anti perbedaan, tapi saya banyak unek-unek nih karena ini pendukung 02 kemarin juga datang di GBK. Hmm. Saya mau nanya nih Mas Hmm. Ari, menurut jenengan, ini dengan kemenangan 02 ini benar-benar dikondisikan atau enggak? Kalau dikondisikan sih lebih artinya kondisikan ya pastinya tentu ada sekian persen ya memang ada. Ya, Cuman pada dasarnya kalau kita bicara tentang di real di TPS atau ya, apa ya mm-mm, kita pastikan walaupun tidak 100% ya itu memang real dan datanya semua bisa lihat daripada TPS juga kan banyak kan gitu dari ya. ya jadi kalau pengkondisian ya tentunya ya sedikit tidak sekian banyak persen ya memang tidak mengatakan 100% pengkondisian akan tetapi ya memang Ada lah ya. adalah pastinya kemungkinan kalau sebetulnya kayak semacam ada di 01, 03 juga kan sebetulnya kan sama cuman kan kita yang lebih daripada pendukung Prabowo yang identik lebih dekat dengan pemerintah ya pastinya di Diuntungkan. diuntungkan ya Ya, walaupun tidak 100% ya pastinya ada. ya, berarti mohon maaf Hmm. ini kayak pertanyaan di banyak 01 ya, pendukung 01 bahwa kemarin di Istora Senayan setelah quick count apa dirilis sampai 59%, kemudian maghribnya langsung deklarasi, Hmm. itu memang sudah sangat pede ya akan menang ya. Pede karena ya apa sih ya Mas ya kalau dilihat kan memang dari data walaupun fakta masih remang-remang Mm-mm, kan datanya kalau sebagai rakyat atau tokoh kan kita memang sebagai penonton kan mm-mm. tapi kan yang di atas kayak ya misal TKN kita tidak menyebut kayak dari bagian dari TKN atau TKP ya Ya, cuman kan dari situ kan data surveinya kan sudah mengantongi dan mm, bahkan kalau dari penghitungan sebetulnya kalau dari jam 3 itu sudah menyiapkan di Istora itu kalau kita lihat tarik ke belakang perhitungan itu mulai dari awal itu dari Indonesia Timur mm, kan dari kita jam 1 dari sana sudah jam 3 jadi mm, saya juga lihat daripada TikTok itu banyak yang live perhitungan di ya katakanlah Papua, NTT, NTB kan kita selisih waktu dari situ. Jadi mm. dari timur mulai merambat ke barat. Jadi dari situ kita sudah bukan pede sih ya memang kalau dari sana aja kita menang ya kita Ya, sebagai pendukung 02 juga pastinya seneng lah. optimis, Ya. optimis. Oh dari sana aja menang apalagi dari ke sini. Nih, Mas, Hmm. ini bicara grassroots lah ya, akar rumput. Menurut jenengan, ini jenengan menang terhormat atau enggak yang di Anda dukung? Ya kita tidak bisa ya kalau mendahului terhormat atau tidaknya karena kita kan sebagai simpatisan atau Ya, kita pemilih mm-mm, kalau kita katakanlah terhormat ya pastinya terhormat dari wilayah TPS itu oh, masalah artinya TPS kita boleh belajar dari lihat mana yang disebut penggelembungan dan mana yang disebut kekotoran daripada di TPS cuman kalau masalah terhormat atau tidaknya kan kita berseberangan ya, ya, enggak susahnya apa-apa. begitu kita berseberangan Menurut ya jenengan, cawe-cawenya Pak Jokowi itu terhormat atau enggak, Mas? kalau cawe-cawe ya saya sih pendukung kecil ya, pendukung cuman hanya kepedulian kepedulian tentang bernegara aja supaya kondusif
Jadi kalau tentang cawe-cawe itu ya cawe-cawe ya memang pastinya kan di situ kan ada anaknya, Mas. Oh gitu ya. Iya, kan cawe-cawe ya Iya berarti dengan dimasuknya Gibran. Gibran, cawe-cawenya itu kan termasuk dengan masuknya Gibran ya. Iya. Ya ya, menurut jenengan langkah-langkah seperti ini dalam dunia demokrasi ini Hmm. terhormat atau enggak? Kalau bicara terhormat kita masih remang-remang atau katakanlah ya boleh dikatakan iya, boleh dikatakan tidak. Kalau di 01, 03 mengatakannya demikian rupa, tidak Subjektif lah terhormat, ya. subjektif lah. Jadi saya sebenarnya takut bicara seperti ini karena saya nggak punya jabatan apa-apa demikian Mas Alan, cuman ini Iya. hanya hanya Nah apa ya ini menyatukan. salahnya ini Mas. Hmm, Harusnya di negara demokrasi kita hmm, nggak usah perlu takut ya, karena kita nggak ada tendensi apa-apa hmm, ya. Makanya yang kita kritisi itu kan cawe-cawenya instrumen negara dalam kehidupan berdemokrasi, Mas. betul. Sebenarnya kita kan hak bersuara dijaga oleh Negara juga, negara iya. juga. Ini mohon maaf ya, ini Hmm, teman ya sedikit saya minta tolong agar karena saya mohon maaf Mas nggak Ari, apa-apa. di YouTube itu kan banyak kan orang cari rating, cari viral ya. Benar. Kalau saya insya Allah enggak Mas. Hmm, Saya carinya value, ya, value dari demokrasi. Jadi walaupun saya penontonnya sedikit, tidak ada respect apapun, tapi bagaimana saya jadi bagian orang yang bukan namimah, bukan pengadu domba. benar, Kita beda bukan masalah, bukan nggak jadi masalah. Yang kita permasalahkan kan gagasan, pelanggaran etik, ya, kemudian bagaimana bernegara yang tidak etik dan hmm, lain sebagainya itu kan. Kalau perbedaan itu sudah dari sononya memang iya, kita berbeda. ditakdirkan oleh Allah azwaja selalu berpasangan. Ada cocok, ada tidak cocok, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Benar. Kan gitu. Cuman saya lihat ya, karena saya sudah kecil-kecil ini ya YouTuber gitu Ya, ya. ya, ya. Itu kok tak lihat seolah-olah loh kebanyakan itu cari viral, Hmm, cari terus nanti perbedaan dianggap iya. permusuhan dan lain sebagainya gitu loh. Wis, ini aja, Mas. Jadi Mm-mm, kalau dari kita lihat dari sudut pandang yang namanya YouTube cari viral itu sudah maklum ya. Jadi mm, negara yang sedang ada hajatan pilpres atau demokrasi seperti ini, kalau kita memberitakan tentang misal sekarang ini kan lagi ramainya politik, mm, tapi dari sebuah misal katakanlah di pemberitaan TV mm, swasta maupun negara itu kan kalau kita lagi ramainya politik membicarakan tentang masakan atau kejahatan mm. berita ini itu enggak kemungkinan nggak akan laku. Enggak, kalau saya kan fokus channelnya politik dari Iya, awal iya, ya. Kalau iya. saya fokus channel politik dari awal. Hmm, Jadi intinya ginilah, saya mungkin terlalu ideal atau apalah wallahu hmm. a'lam ya. Tapi intinya saya itu kepengen ada value pendidikan terhadap Demokrasi, demokrasi. ya, betul. Makanya saya pengen tahu karena biar kita itu udah yang sudah beda gitu Ya, ya. ya, Dengan pendukung 02, ya, saya ya. pendukung 01. Hmm. Saya udah ucapkan selamat sama jenengan Ya, ya, walaupun lewat WA. walaupun lewat WA terus Ya, belum tapi real kan itu saya salut, ya, salut, salut benar. belum real count, Ya, tapi apapun itu saya hmm, juga meyakini sudahlah ini ya. 02 Terus yang menang. pertanyaan Mas Alan belum saya jawab. Ya Yang coba. satu tadi kan tentang edukasi politik, Ya, tentang kenapa sih orang YouTube supaya naik rating. Terus keduanya tentang MK atau demokrasi atau mahkamah. Barusan konstitusi. ya, kalau dari sudut saya, sudut pandang saya secara pribadi tidak membawa instrumen apa-apa. Kalau saya lihat itu kan kita, ya mohon maaf masalah, kita Ya. berbeda tapi Mm-mm. tolong kita hargai Ya, cara saya iya, bicara. enggak apa-apa. Sebetulnya saya juga kita sebagai yang 40 ke bawah atau lebih daripada 40 usia, Sedikit itu saya merasa berterima kasih dengan dengan Gibran atau dengan yang mengajukan ke MK atau apa karena faktanya kalau kita sudah bisa menjabat atau dari misal kita masalah dari usia sekian 43 ya 43. katakanlah di bawah 43 lah 36 atau 37 itu kan bisa boleh menjabat wakil presiden atau presiden tapi sebelumnya itu harus pernah menjabat ke Kepala daerah. pemerintahan kepala daerah kalau begitu. Nah, kita terima kasihnya begini jadi anak muda di kedepannya Mas, tidak sederhana itu loh, Mas. iya ya itu kan Kalau pemikiran kalau Gibran itu karena anak Jokowi, ya bukan karena iya ini itu. Terus,
Jadi kan bisa juga lah, Hmm. katakanlah anaknya Mbak Puan, anaknya Pak Bambang Pacul di mana apa Jawa Tengah. Jawa Tengah yang ya pernah yang menjabat itulah. Jadi terima kasihnya untuk sekarang, walaupun nantinya ke depannya nggak tahu nantinya Hmm. ada yang menjabat atau tidak. Karena kalau dari saya lihat, Membuka ruang lah. ya membuka ruangnya dari segi terima kasihnya seperti itu. Hmm. Jadi kalau misal bicara tentang visioner ke depan, kita Mm-mm. menuju ke 2045 itu kan harus mempersiapkan ini Ya, karena bonus demografi yang katanya itu kan lagi 2000 berkembang. Ya. hanya 2029 atau 2030 kalau kita tidak memanfaatkan hal itu kita akan mundur lagi. Tapi gini Mas, saya mau nanya nih. Gini kan dulu sama ya sama Ya, saya kita pendukung sama-sama pendukung masalah ya Prabowo ya. Tapi 2014 2019. di 2024 kita beda haluan ya. Ya, Kita punya pilihan masing-masing. benar. Kenapa sih jenengan dari 2014-19 dukung Prabowo, sekarang masih dukung Prabowo, Hmm, yang notabene Prabowo itu didukung oleh Jokowi dan di situ ada kontroversi ya, ya banyak ada kontroversi banyak banyak, banyak problematik, kok jenengan berani situ. dalam tanda petik lah ya, kayak Ya. jenengan entah di status, entah di Hmm, obrolan teman-teman itu dalam tanda petik pasang badan. ya. Jadi kalau saya lihat itu saya tidak melihat A. Bukan, kalau A itu kita sebut aja, kalau huruf A itu kita sebut aja Prabowo, Pak Ya, Prabowo itu kan. Kalau B dan sampai Z itu kan kita ada di belakang, katakanlah Pak Jokowi dan lain-lain. Ya kita lihat cuman hanya, ya mohon maaf ya Mas, ya, ketulusannya Pak Prabowo aja dari 2019, sorry 2009, 2014, 19. 2019. Kalau kita maknai, ini orang keren sekali, sedangkan kita adalah suatu wilayah yang mencalonkan diri sebagai kepala desa aja satu kali kalah sudah menyerah. Dari sudut penopangnya aja ya kita kan hancur-hancuran duit, Ya, hancur-hancuran mobilisasi segalanya dan lah. sebagainya. Cuman sebetulnya apa sih yang saya pelajari dari Pak Prabowo? Cuman hanya dia itu melihat dan sejarahnya beliau itu ya memang sangat panjang. Sangat panjangnya itu dia itu ya sering sering istilahnya berkorban, sering yang katakanlah ya, Hmm. berkorban, terus memperjuangkan apa yang perlu dia perjuangkan. Saya rasa kalau mengenai masalah apa ya, masalah memperkembangkan usahanya dia atau beliau memperkembangkan semua dari atau katakanlah memang untuk berjuang untuk tidak benar, saya rasa sedikit sedikit persentasenya. Hmm. Ini kemungkinan atau bukan kemungkinan kalau saya lihat itu memperjuangkan apa yang mau dia perjuangkan Idealismenya. idealismenya kayak Hmm. contoh eh, Prabowo itu kan pernah di pidatonya kalah bangkit lagi kalah bangkit lagi menyerah semangat lagi kalau sampai pahami malah masyarakat yang sebagian menyerah yang harus memilih yang harus menyandarkan hatinya untuk memilih Prabowo malah masyarakatnya yang nyerah Kayak karena saya gitu. ya enggak sampai kan enggak Iya, terus. sampai kan 01 cuman Iya, kalau saya nilai begitu karena asal kita tahu ya banyak kita mengagung-agungkan Pak Prabowo. Prabowo dari ini dunia aja mengakui pemilih terbanyak di dunia itu ini saat ini dari katakanlah 57% itu 100 sekian juta dari Hmm. Pak Jokowi aja 80 sekian juta Putin berapa Ya karena terus warga negaranya banyak. banyak ya memang satu itu keduanya yang memang aku lebih membaca biografinya Pak Prabowo tentang kejelekannya walaupun saya masyarakat biasa Ya saya semua juga orang ada tahu jelek iya lah. saya tahu dan Ada kebaikannya saya kejelekan, ada tahu iya kelebihan. iya Wajar manusia. wajar Cuman memang kan kita itu tadi value demokrasi seolah-olah saat ini tercidrai, Mas. benar Menurut saya loh ya, hmm, kenapa saya berpaling hmm, tidak mendukung Prabowo karena memang dari awal 2019 itu kan Prabowo gabung ke Pak Jokowi Jokowi jadi ya menteri atas nama rekonsiliasi. hmm, Tapi menurut hemat pandangan saya, hmm, itu Pak Prabowo cuman rekonsiliasi pribadi, Mas. ya Coba kita bayangkan dulu di 2019 sampai ada orang meninggal di Bawaslu ya, hmm, depan hmm, Bawaslu protes itu. hmm, Coba beban moralnya Prabowo menunjukkan sampai saat ini apa? Bahkan sampai Anies saat itu di debat pertama itu menyerah membawa, bukan menyerah, membawa Harun keluarga Harun ya Ar-Rasyid ya ya, keluarganya ya, orang tuanya hmm, ya. Itu
menurut jenengan langkahnya Pak Prabowo sebagai wujud empatinya ke Ya, apa, Mas? hebatnya itu kalau saya lihat daripada saya lebih mau memanfaatkan kan pertanyaannya sampean itu Hmm. yang datang daripada Harun Aryasid itu kan lah. Mm-mm. Jadi dari rumah, katakanlah saya tahu Bawaslu itu kan di jalan ya di Bundaran HI, sedangkan rumahnya Pak Prabowo itu kan di daerah Bogor, ya? bukan, Bogor itu Hambalang, tempat tinggal yang jarang ditempati, yang ditempati kan di Jakarta, kalau nggak salah Jakarta Selatan, Jalan Hmm. Kartanegara 4. Mm-mm. Itu lagi rame-ramenya demo, beliau itu datang, Iya, datang, iya. datang ke situ, bentuk rasa istilahnya, ya tolonglah masyarakat nggak usah ribut, ini sudah istilahnya sudah selesai. Dan kamu tolong jangan mati demi saya. Katakan Pak Prabowo kan begitu. Hmm. Adalah yang orang terkapar, dia lihat terus ngomong, Pak saya mati perjuangan demi Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo kan saat itu ngomong, kamu jangan mati demi saya, kamu harus hidup demi bapakmu. Gitu kan? Hmm. Dan dari situ Prabowo cuma hanya akan kesadarannya untuk perpecah belahan supaya tidak pecah itu bagaimana caranya kan tidak sekonyong-konyong ditawarin Pak Jokowi mau mas artinya tidak langsung kamu harus jadi wakil kan dia harus berpikir dulu cuma kan Hmm. masyarakat itu tidak melihat daripada proses-prosesnya itu sehingga Ya, Pak Prabowo masuk ke pemerintahan dan tentang hal masalah Pak Harun Arasid ya hmm. mohon maaf saya kutip ini mohon Ya maaf nggak saya apa-apa. tidak menentang Mas Alan itu Iya. kan semua perspektif fleksibel lah kita jadi Harun Arasid itu memang masih sekolah Iya. ya, baru belum menoblos cuman bagus juga sih Pak Anies mengatakan sedemikian rupa akhirnya ya mohon maaf jadi berbalik akhirnya Hmm. terbantahkan bisa Hmm. terjadilah ya monggo disanggah mas Enggak, maksudnya itu apa ya? Kan dulu Pak Prabowo pernah mengatakan hmm, siap tenggelam bersama rakyat rakyat. Nah, hmm, sementara ini kan Pak Prabowo mengakomodir sebagian pendukungnya, ya tapi meninggalkan sebagian iya pendukungnya. Yang akhirnya kan ini terus konflik. hmm, Ya, terus konflik. Ya, tentunya semua pihak berharaplah kepada kita semuanya itu berharap bahwa kita demi Indonesia apa iya yang kita iya langkahkan itu. Cuman, itu alhamdulillah itu pernah pernyataan Mas Alan yang mm-mm, mewakili beberapa teman saya yang memang diskusi tentang masalah kenapa sih kan dia ngomong tenggelam bersama rakyat. rakyat. Mm. Oke, secara ilmiah atau secara hitung-hitungan mungkin Pak Prabowo ngitung di mana korban jika saya beroposisi dan di mana lebih banyak korban atau lebih banyak yang dimanfaat untuk negara. Ya, Mm. contoh ya Pak Prabowo ngitungnya mungkin dari sana itu 20% yang memilih oposisi atau memilih tenggelam bersama rakyat, 80%-nya itu mendukung dengan kondusif antara negara ini supaya tidak terpecah belah, Mm. akhirnya dia masuk. Baterainya habis. Bentanan mas. Tapi Gantian, nggak apa-apa. kayaknya cukup terus ya. Ya, Yes, yes, yes. ya udah nggak masalah mas. Hmm. Terus lanjut. Ya begitu. Jadi artinya lebih itu pastinya punya hitung-hitungan lebih baik kita bergabung karena waktu itu kan alhamdulillah dilalahnya juga kan setelah sekian bulannya itu kan atau setiap sorry, sorry setengah iya hitungan tidak ada tahun itu kan ada corona waktu itu Mas. Ya, Cobalah kita hitung kalau kalau saat corona waktu itu ada lagi oposisi. ramainya ada oposisi kan bisa rame Nah, itu. ini juga menurut saya pemahaman yang salah, Hmm, Mas. hmm. Negara dianggap kondusif jika tidak ada Oposisi oposisi. jangan Kalau harus. ya, tapi kan jenengan tadi di WA, Hmm, kemudian tadi sebelum kita ngobrol di video ya, hmm. itu menganggap bahwa rekonsiliasi itu bagaimana tidak ada perpecahan di negeri ini. Hmm, Dianggap berarti jangan ada oposisi. iya, Sedangkan kita sedang memiliki paham menggunakan paham demokrasi yang mhm, harus ada oposisi, oposisi. iya. Gimana ini Mas? Kontradiktifnya ini. Jadi ya kalau tentang saya sih tidak mengatakan negara baik tidak ada kok oposisi. Ya. Dan kita sebetulnya diskusi ini bukan cuma dengan Mas Alan, bahkan sama istri saya aja diskusi di meja makan. Kadang malah sering ribut loh saya Iya. sama istri. Jadi gini, Istri dukungnya apa Mas? dulunya 03, cuman setelah saya tidak sama sekali, saya tidak mengarahkan, tapi dia lambat laun jalan, dia Ikutin 02. ngikutin ngikutin sendiri, Ya, dan saya terus. tidak pernah mencampuri hal ini. Hmm. Jadi
kalau tentang oposisi saya tidak meyakini negara ini jalan tanpa oposisi. Mmm, Cuman lebih bagusnya itu, ya mana ada sih Mas oposisi yang santun, oposisi yang secara ini enak diajak ngobrol, kan pastinya itu demi kritik semuanya. Cuman saya nggak mengatakan tidak ada oposisi yang istilahnya tidak, negara ini tidak baik, semuanya itu ikut pemerintah. Harus ada oposisi, harus ada kaki yang tertinggal di situ. tapi demi keamanan, demi Harus kondusivitas ada harus oposisi, bersatu. harus bersatu, tapi ya tadi ya kita gondok-gondokan kadang menyindir lah ya, Iya, saya menyindir kalau status menyindir si 01, 03, demikian juga sebaliknya. Tapi mhm, kan kalau kita bernalar, ya kayak kita sendiri kan asik-asik aja kan, iya, ngobrol. Terus bicara tentang apa namanya ya barusan itu. Kadang-kadang saya juga ini secara pribadi ya Mas. mhm, Sampean ya silahkan disanggah. iya, Kadang saya itu bingungnya itu yang sebagai rakyat jelata apa lah, tuh, Kak? iya. Rakyat jelata itu kadang saya diskusi sama istri di meja makan itu kadang bingung. Pak Anies memperjuangkan pengen jadi presiden dengan cara dan langkah benar. Mmm, Pak Prabowo dengan langkah dengan kepercayaan benar. mhm, 03 juga demikian atau sama. Yang saya nggak habis pikir, ini sebenarnya bagusnya itu negara demokrasi atau negara apa? Karena yang diperjuangkan itu semuanya benar, tergantung kita dari sudut pandang yang mana. Cuma kadang-kadang saya bingung, kok kalau dari lihat walaupun saya cuma hanya usia berapa mengalami Pak Harto itu kok enjoy-enjoy aja, tapi ditarik ke belakang, Orde Baru itu tidak baik karena mhm, tidak ada demokrasi, mhm. ada ini. Cuman kadang-kadang yang bikin kesel atau capek kita memikirkannya ribut, 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 dan ribut. Susah. Korbannya adalah rakyat, Rakyat, ya. pastinya rakyat. Jadi apalagi nanti kita kalau melihat yang kalah gabung sama yang menang, maka ya sudahlah wassalam ya. Iya, Maka ya sudahlah ini sebagai ini obrolan prediksi, ya ayo, prediksi. prediksi sampean. Ini kalau bicara tentang ya katakanlah kita kalau dari lihat real count Hmm. atau quick count ya di 02. Ini langkah ke depannya menurut sampean gimana? PDI akan kemana? Nasdem akan kemana? Ini sekarang saya balik Ya, tanya sama Mas Alan. kalau saya berdasarkan prediksinya Hanta Mm, Yuda ya, ya, prediksinya Hanta Yuda, PKB mm, Nasdem akan gabung ke gabung. kekuasaan. Iya, betul. Terus si siapa? PDI, PDI sama PKS akan mm, di luar. di luar. Menurut dengan Betul, tapi itu betul kalau prediksi saya Nasdem malah justru sebaliknya, Nasdem di luar, di luar. PKB Nah, yang masuk. PKB yang masuk. Nasdem itu lebih condong istilahnya memperjuangkan tahtanya Pak Anies karena sudah banyak pengikutnya katakanlah Konstituennya ya, 24% ya, 24 atau 25. 25%. Itu pun mungkin penganggapannya Nasdem itu ini saya dukung dengan partai nasional. Kan nasionalis katakanlah Ya, kan. Itu aja 24%. Apalagi kalau saya memperkuatkan di 29 2029 mungkin Anies akan lebih tinggi. tinggi. Ini tapi tergantung Pak Aniesnya, Ya, mau atau enggak diiming-imingi, mau nggak diiming-iming masuk pemerintahan atau justru sebaliknya. Malah justru saya kebalik, Nasdem itu di luar, PKB masuk PKB masuk, P3 masuk, PDI itu sama PKS ya sama PKS itu di sama luar, Nasdem. ya sama Nasdem 3, PDI, PKS sama Nasdem, tapi yang Nasdem sama PKS itu lebih erat, PDI itu PDI itu memang di luar tapi nggak mau gabung dengan PKS. Artinya sama-sama oposisi tapi saling tidak berkomunikasi yang artinya saya menyerang, kamu silakan menyerang, tapi saya jangan dianggap Gerak saya sendiri-sendiri lah. iya, jangan saya dianggap oposisi bersama. Ya. Oposisi karena apa? Mungkin dilihatnya daripada 2017 si Ya ini Ahok gitu apa kan. maksudnya dari Ahok dengan chemistry-nya ya. ya itu. Oke, ya ini obrolan dari Heeh. grassroots. Semoga apapun kita yang terjadi di negeri ini adalah kita harapkan keamanan. Tapi apapun itu juga kita butuh keteladanan Iya. dari kepala sampai ke bawah agar diberikan Amin. keteladanan-keteladanan yang baik ya. Mhm. Dan tetap yakin ini Prabowo akan dilantik, Yakin. yakin ya, 99% yakin. yakin ya. Yakin, yakin. Walaupun belum realcon ya. Belum yakin. Protes-protes ini gimana? Kalau protes pastinya ya paling apa ya, Wajar. wajar terus,
dibuktikan dulu di mana kecurangannya. Kalaupun memang semua terbukti ada penggelembungan, saya rasa nggak bisa menutupi, Mas. Artinya dari sekian ratus atau sekian ribu TPS itu, ya pihak daripada 01 itu harus membuktikan memang suaranya dia menang atau kecurangannya di mana, itu harus dibuktikan. Karena Iya, ya pastinya itu kan, kalau mau melapor ke Bawaslu ataupun lapor ke mana itu kan harus ada buktinya di mana. Tapi kalau saya yakin itu walaupun tidak mengatakan 100% itu 98% itu memang suara real real 02-nya itu memang menang. menang. Karena kita lihat petanya aja Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan semua atau Maksimal ya? hampir TPS itu kan menang gitu. Jadi karena daripada garis khatulistiwanya itu sorry, kita anggap garis khatulistiwa yang titiknya kan di Jawa. Iya. Bukan istilahnya dari Sumatera atau kan Misalnya Jawa pemilihnya menang ya sudahlah iya gitu. itu, katakanlah begitu. Itu dari zaman 65 Mas, PKI itu. Ya, Artinya, kita harus rebut Jawa dulu dari ya. yang lain nanti nyusul gitu. Ya inilah kepedean dari Ya 02 ya, ya, enggak apa-apa. Ini negara demokrasi, kita juga jangan batasi pikiran orang, iya jangan berlangkah orang. Tapi bagaimana kita bisa membuat value demokrasi ini tambah meningkat gridnya, jangan sampai perbedaan itu dianggap pengkritik, itu iya. dianggap jangan. Saya pesan aja Kritik Mas, saya pesan aja sama barisan-barisan jenengan, nggih, itu orang-orang teman-teman jenengan, mhm komunitas jenengan, mhm. diajak bersosialisasi tentang demokrasinya. Kalau di luar itu jangan dianggap Iya teroris, jangan iya, dianggap nggak wahhabi, boleh lah, jangan nggak boleh. dianggap Tapi saya intoleran, dan yakin lain Mas, sebagainya. saya yakin kalaupun ada pengkritik sekarang ini ada oposisi, lanjut di kemudian tahun itu kan sampai terakhir mudah-mudahan ya kita doakan yang baik-baik sampai Pak Prabowo itu sampai 29, 2029. Jadi kemungkinan hanya 0, sekian yang mengatakan yang pengkritik itu sorry orang teroris atau embrio teroris atau apalah katakan itu kan semuanya gorengan. gorengan untuk menuju coblosan. Oke Mas, Iya, siap. matur suwun Mas Matur Alan, suwun, sudah memberikan waktu dan semoganya bermanfaat ya, amin semoga amin bermanfaat. amin Kita tetap bersahabat amin. walaupun beda, Ya tetap kita jalan bisnis. ya, Adapun kita punya pikiran berbeda, itu sudah sunatullah. iya. Oke, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.